Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan proposal yang saya buat yang berjudul Strategi Guru dalam Membangkitkan Minat Belajar Siswa pada Sistem Pembelajaran dalam Jaringan Masa Pandemi COVID-19 di SDN Kepanjen 1. Terus selanjutnya di sini ada persetujuan proposal tugas akhir, halaman pengesahan proposal, kata pengantar, daftar isi, dan langsung ke bab 1. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Di Indonesia pada mula tahun 2020 telah gempar dalam penyakit baru yang dinamakan virus corona atau disebut COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit baru yang sebelumnya belum ada ditemukan pada manusia. Kemudian WHO sudah menetapkan virus ini sebagai keadaan darurat pada kesehatan manusia yang merisaukan seluruh dunia dan ditetapkan pada akhir Januari 2020. Virus ini awal muncul pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, bertepatan di Wuhan, Cina, yang penyebarannya amatlah cepat ke seluruh dunia. Untuk menghindari penularan virus ini semakin luas, pemerintah menerapkan aturan PSBB dan menghimbau agar tetap stay home atau tetap di rumah saja. Jika ada berkepentingan diwajibkan menaati peraturan yang ada seperti memakai masker, selalu mencuci tangan dan jaga jarak, serta semua hal dilakukan dari rumah. Sama halnya dengan kegiatan di bidang pendidikan yang dilaksanakan secara dalam jaringan online dari tempat tinggal masing-masing untuk menghindari kontak secara langsung antar sesama manusia. Pembelajaran dalam jaringan merupakan bentuk pendidikan jarak jauh dengan beragam metode pengajaran, yang dalam pengajarannya dilaksanakan secara berjauhan atau terpisah dari aktivitas sumber belajar. Sedangkan minat atau atensi memegang suatu peranan penting untuk menunjang pelaksanaan belajar siswa. Minat yaitu ketertarikan yang besar dan antusias yang tinggi pada sesuatu. Sedangkan minat belajar yaitu perasaan senang, bahagia, dan tertarik terhadap suatu aktivitas dengan tak ada orang yang meminta untuk menyuruhnya. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar minat dan antusias yang dimiliki siswa dalam menerapkan pembelajaran dalam jaringan bisa diukur dari ketertarikan, kesukaan, perhatian, dan keterlibatan siswa dalam suatu pembelajaran. Setiap siswa mempunyai tingkat minat yang berbeda-beda. Jika minat belajar pada siswa tinggi, maka akan muncul perasaan suka dan tertarik pada pembelajaran. Dengan begitu, siswa akan mengikuti pembelajaran tersebut dengan antusiasme yang tinggi. Begitu pula jika siswa kurang berminat dalam belajar, akan menimbulkan turunnya antusiasme siswa dikarenakan rasa bosan dalam belajar. Membangkitkan minat baca atau belajar pada siswa perlu adanya strategi yang diterapkan oleh guru. Dalam pemilihan strategi harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswanya. Strategi pembelajaran yaitu langkah-langkah yang diterapkan guru secara terancang dan tersusun untuk menjadikan ruang lingkup belajar untuk memungkinkan terjadi sesuatu proses pembelajaran hingga tercapai suatu kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana strategi guru dalam membangkitkan minat belajar siswa pada sistem pembelajaran dalam jaringan masa pandemi COVID-19 di SDN Kepanjen 1. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada batasan penelitian. Selanjutnya bab 2. Di bab 2 di sini ada kajian pustaka, di mana kajian pustaka adalah penelitian yang terdahulu atau yang relevan. Ada strategi pembelajaran, ada komponen strategi pembelajaran, dan juga ada klasifikasi strategi pembelajaran, penerapan strategi pembelajaran, tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, kendala sumber atau media pembelajaran, karakteristik atau struktur bidang studi, pengertian strategi guru,
pentingnya strategi guru, minat belajar, pengertian minat belajar, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Selanjutnya ada di bab 3 yaitu metode rancangan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai strategi guru dalam membangkitkan minat belajar siswa dalam sistem pembelajaran jaringan masa pandemi COVID-19 di SDN Kepanjen 1. Pendekatan ini memastikan kebenaran data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi gabungan, maka kepastian akan lebih terjamin. Yang bagian B ada subjek waktu atau lokasi penelitian. Di subjek waktu yaitu ada 3. Yang pertama ada subjek penelitian, waktu penelitian, dan lokasi penelitian. Di subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang dapat dimintai keterangan atau memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam mengambil subjek, penelitian menggunakan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel subjektif peneliti berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan yang diteliti. Misalnya, peneliti ingin meneliti tentang pendidikan, maka peneliti harus mencari sampel para ahli pendidikan. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2001 atau sampai 2002 semester genap, dimulai dari bulan Desember sampai bulan Februari 2022. Selanjutnya ada di lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kepanjen 1 yang beralamatkan di Jalan Pahlawan, Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang dan Kabupaten Jombang. Kenapa saya ingin meneliti di SDN Kepanjen 1? Karena banyak siswa yang super aktif, entah itu dari segi perilaku, entah itu dari segi belajar, entah itu dari segi permainan. Intinya di sini di SDN Kepanjen 1 yang saya teliti sungguh sangat untuk benar-benar menguji bagaimana caranya guru untuk membuat para siswa fokus kepada apa yang diomongkan guru, pembelajaran apa yang dikasih guru. Karena di sini siswa di SDN Kepanjen 1 Niki yang saya teliti adalah kelas 1. Itu anaknya super aktif. Jadi di situ harus sebagai guru harus punya banyak strategi bagaimana caranya mereka tidak fokus untuk bermain atau berbincang dengan sesama temannya. Di bagian C di sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan di penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, di mana yang dikatakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai tujuan dalam memahami suatu fenomena atau kejadian yang terjadi pada subjek penelitian secara keseluruhan sesuai kondisi objektif tanpa memanipulasi kata serta bahasa yang berbentuk deskripsi pada konteks atau situasi tertentu yang dialami dengan memanfaatkan beragam metode. Selanjutnya ada sumber dan data penelitian. Sumber data di sini peneliti mengambil data primer atau data utama, data sekunder, dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertamanya. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan tidak bisa didapatkan langsung dari sumbernya. Yang bagian B adalah data penelitian. Data penelitian ini adalah yang berkaitan dengan strategi guru dalam membangkitkan minat belajar siswa pada sistem pembelajaran dalam jaringan masa pandemi COVID-19 di SDN Kepanjen 1. Di bagian E ada pengumpulan data.
Di sini di pengumpulan data ada teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan di sini ada dua, yaitu observasi dan wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti guna melangsungkan pengamatan langsung terhadap objek, melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Sedangkan wawancara yaitu aktivitas tanya jawab atau diskusi secara lisan, dikerjakan minimal 2 orang dan bisa lebih dengan tatap muka untuk mendengar informasi tentang pertanyaan yang mau dicari tahu lebih mendalam. Selanjutnya adalah teknik analisa data. Teknik analisa data di sini dibagi menjadi 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah itu adalah daftar pustaka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi proposal yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.